ditiupin, apa yang ditiupin? Ke air. Jinnya. Jin kan yang masuk kemana tuh? Gitu. Jadi ditanyain aja, yang ditiupin ke air apa? Jadi prosesnya ini Pak Ustadz ya? Lah kan sebenarnya kan orang itu dengan setan itu kan lebih pandai setannya. Kalau saya bodoh aja kok, yang ditiupin ke air apa ya? Gitu aja kan. Kalau saya bodoh-bodohan aja, saya nggak tahu. Walaupun saya tahu, tapi saya bilang saya nggak tahu tuh apa yang ditiupin ke air. Oh ini kan air doa. Nah kalau dukun itu, oh kan bedanya di mana? Nah, kan gitu harusnya. Iya. Tahu ilahi ta'ala juga dari mana ya gitu? Iya. Tahu lillahi ta'ala dari mana? Kan ini bacaan ini hanya untuk duniawi aja. Iya. Iya. Jelas duniawi untuk apa? Biar Lulukan, tenang, iya. biar luluh. Lulukan. Kan duniawi. Iya. Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah. Tidak ada selingkuhan. Iya. Tidak ada selingkuhan. Kalau Mas Bobi yang namanya cinta sama Mbak Kia, ya Mbak Kia. Bukan ada Kia KW 1, Kia KW 2. Apa ada? Asik. Kan gitu ceritanya. Bener. Nah, kalau cinta sama ini Kia juga kan gitu. Ini Kia nih, gitu. Yang diajarin Kia. Saya niatnya Kia, sayang sama Kia. Lah kok pakai air? Air ya. Padahal Kia yang lain tuh nggak usah pakai air, Iya. kan bisa ngomong sebenarnya. Tapi Doa Kia kan hanya begitu. Tapi kiai yang kedua ini akan terjadi, Ustaz. Ah, Kiamat. Sudah diduga ya. Jadi sebenarnya yang namanya lillahi ta'ala itu tidak diselingkuhi, Iya. Allah. Iya. Tidak diduakan, tidak diduakan. Iya. Jadi kalau doa cukup Doa doa itu, aja. ya Allah luluhkan hati suamiku. Nah Allah itu nanti memproses siapa yang berdoa, dilihat imannya, dilihat amal solehnya, baru nanti Allah memberikan jawaban. Ini dengan iman sekian, amal soleh sekian, ini doanya baru dikabulkan sekian. Kan begitu cara Allah itu. Menurut saya, kenapa menurut saya? Saya ngamati banyak orang kok. Iya, saya ngamatin banyak orang. Kenapa coba? Kasus di siraman kolbu banyak yang sudah diruqyah. Kenapa nggak sembuh? Kan pertanyaan ringan. Padahal dibacakan ayat suci Al-Quran. Malah nih yang Nah, itu kan kita nggak ngerti kenapa dibacain kok masih di situ. Selingkuh itu. Kan harus berpikir. iya bener. Iya kan? Bukan ngotot bahwa ini yang benar, kan begitu. Iya. Bukan ngotot berpikir. Loh kok nggak hilang-hilang ya? Kan begitu harus mikirnya. Iya. Ada yang salah nggak di saya? Kan harus begitu, mikirnya itu harus begitu. Kenapa saya naik mobil itu kok nabrak terus ya? Kan gitu. Kan harus dipikir. Jadi bukan ini garis bawah ini tebal nih, karena ini orang tuh mulai pinter nyari-nyari ini Pak Ustadz, nyari-nyari pembenaran sebetulnya les ya. lewat apa yang disampaikan oleh siraman kolbu khususnya Pak Ustadz ya. Jadi bukan dititik beratkan, bukan ketika melakukan sesuatu itu niatnya lillahi ta'ala, tapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah itu Pak Ustadz ya, bukan melalui media-media tertentu Iya, aja kan? enggak, karena doa pada Allah itu nggak melalui media. Nggak ada pihak ketiga, Nggak ada, Langsung. nggak ada selingkuhan, Ada nggak ada selingkuhan. media, emang nggak ada. Nggak, kalau dalam Quran itu tidak ada perantara. Jadi kita langsung doa Langsung aja. doa Ustaz. aja pada Allah Ta'ala. Emang kalau melakukan itu tiupin, emang napasnya mengandung apa sih? Gitu Pak Ustadz kalau begitu ya. Iya. Nah nanti kalau ada orang Jepang nih, dia meneliti setelah dibacain ini, akhir ini begini, alah. Itu kan hanya merealisasikan aja. Kalau saya tanya, apa yang bisa merubah itu? Emang Allah bisa kamu pergunakan untuk menjadikan air itu berubah seperti itu? Kamu menyuruh Allah menjadikan air berubah, bisa nggak? Itu. Dia bilang, dia akan bingung. Berarti Allah itu pesuruh kamu suruh menjadikan air itu berubah. Kalau saya ganti kalimatnya seperti itu, ngerti nggak dia kira-kira? Berarti manusia yang membacakan tertentu pada air sehingga air itu berubah, berarti dia lebih hebat daripada Allah. Karena dia bisa menyuruh Allah Ta'ala. Nah kalau lebih hebat bolehlah. Oke, kita buktikan. Nih, ini ada kasus. Kalau saya lihat umurnya, dia di bawah 45 kena kanker. Nah, bacain itu dengan itu. Mampu nggak dia? Bacain dengan itu. Boleh pakai air segalon, segentong, seini. Bacain aja, kasih. Nah, itu harus dibuktiin. Kalau memang nggak taunya itu nggak bisa,
pertanyaan saya ubah lagi, berarti Allah nggak bisa ngobatin kanker atau Kanker tumor. itu. Nah, itu harus Iya. berjalan. Padahal Penelitian tuh seperti itu, jangan sepotong. Iya. Ini dari Allah. Tapi yang belakangnya enggak, lu juga seperti itu. Kita itu hidup dunia itu untuk menuju akhirat. Akhirat itu dibagi dua, surga sama neraka. Nah, Kan kemudian begitu ya. ketika orang membaca lagi ayat Nah, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia alami untuk menyelesaikan permasalahannya, berarti dia juga menyelingkuhi dengan ayat ayat tersebut. sebenarnya. Nah, ayat itu kan dari Allah juga. Kenapa menyelingkuhi? Itu dia. Ya, karena kan kadang-kadang masalahnya apa ayat dibacanya kemana Kan gitu. kan secara logikanya kan artinya harus sesuai. Sebenarnya gini, kalau umpamanya Mas Bobi berantem sama Mbak Kia, Ya. Mas Bobi ingin meluluhkan Mbak Kia, kenapa harus pakai air? Boya doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, kumohon padamu agar engkau redakan emosinya Kia istriku, satu. Yang kedua, berikanlah kami saling pengertian dan harmonis. Amin, selesai. Kan gitu? Iya. Itu kan menuju ke titik yang benar. Iya. Ya kan gitu? Nah, kalau kita membaca sesuatu, wahai Kiaku sayang, Ini asik Taruh ini. di air lagi, Jangan. Ustaz. Di air. aku adalah laki-laki yang terbuang, sering dikhianati dengan wanita, sering makan bakso, sering cuci piring. Kan nggak ketemu sama ributnya dengan Iya dia. itu benar. Kakak, tadi ada Zoom ya? Kan betul begitu nih. Tadi ada Zoom. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Lagi mana bisa sembuh? Ada doang. Sebentar. Kan gitu sebenarnya. Itu Jadi poinnya, Pak. saya ngomong begini ini sebenarnya intinya adalah ayat yang dibaca itu isinya doa yang sama seperti yang kita inginkan, tidak. Sebenarnya itu. Itu Iya, dulu iya, Ustaz ya. iya. Kalau ayat itu sama seperti yang kita inginkan, saya bilang Iya. boleh, Boleh. loh. Iya, Kan iya. gitu. Nyambung. Saya tuh nggak bilang tidak boleh. Sebetulnya itu Boleh. ya, guys. Iya. Kalau umpamanya oke, kalau ada sihir kalau santet nih. Iya. Kalau baca Al-Falaq Anas boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena itu doa. Lah kalau baca surat yang lain untuk agar sihir itu tidak masuk, baca apa? Surat ini, mah. Lah cari di situ ada untuk nolak sihir enggak? Nah, kalau baca Al-Ikhlas sama Al-Falaq sama Anas Heeh. 372 kali, Ya Allah. itu udah beda makna, Bang Ustaz. Ya sudah beda makna, berarti dia mencoba membentengi. Membentengi ya. Tapi Niatnya beda lagi. kenyataan nih, bisa nggak sih kan gitu? Iya, iya. Saya tidak melihat ayat Qur'annya, Iya, iya. saya hanya cuma melihat praktisinya. Emang bisa nggak dia? Saya tidak lihat ayat, Oke. karena ayatnya sudah benar. Praktisinya bisa nggak? Kamu baca itu bisa nggak? Berapa kali? Bisa nggak? Tapi kemudian jinnya hilang, itu hilang apa ngumpet? Kan nggak tahu juga dia. Iya. Kalau dia bilang, emang kamu lihat dia hilang? Susah itu. Loh kan nggak bisa jawab Kalau juga. dalam badan. Lah iya. Nah emang kamu lihat hilang? Enggak, dia nggak jawab. Nah ngumpet aja bisa. Oh nggak bisa gitu. Oh berarti kamu lihat kan gitu ada. Jadi seseorang itu harus real sebenarnya. Harus real. Jadi nggak bisa kita berangan-angan itu hilang. Nggak taunya besok kumat lagi. Muncul lagi. Katanya keluarganya masuk lagi. Bukan masuk kemarin. Itu hanya malas aja ketemu sama orang itu. Sehingga jinnya ngumpet. Ya semaunya jinnya. Jinnya juga bisa dan dia juga nggak ngapa-ngapain. Kan gitu. Nah, kebanyakan itu begitu. Dan mereka bilang bahwa ini selesai. Coba kita lihat. Ayo kita tes. Iya. 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 Tuh ada tumbal tuh. Ayo silahkan tumbal selesaikan. Jadi Kan nih, gitu. jin itu ngumpet itu bukan karena kepanasan ketika mendengar ayatnya itu, Pak Ustaz. Itu bisa jadi nggak? Ya bisa kepanasan, bisa juga enggak. Tapi juga Gitu. karena ini mah panas doang nggak bisa dikeluarin, ngumpet aja dah. Gitu kan gitu ya. Malas. Karena paling penting kan mengeluarkan itu ya Iya. sebetulnya, bukan panas-panasin kan. Iya. Bagaimana cara menyelesaikannya itu? yang paling Menyelesaikan sebenarnya bukan masalah benar dan salah. penting. Iya, iya, iya. Itu loh ceritanya. Menyelesaikan. Hmm. Gitu loh. Itu dia. Yang namanya darurat yang dulunya diharamkan masih bisa diperbolehkan. Betul nggak Ustaz? Iya. Babi itu haram. Iya. Tapi kalau memang Darurat. tidak ada makanan lain kecuali ada babi yang di sebelah itu,
Masih boleh kalau itu nyawa itu bisa tertolong dengan itu. Boleh, tetapi tidak untuk menyenangkan. Tapi memang untuk bertahan hidup. Itu masih dibolehkan. Itu darurat. Namanya darurat itu ya begitu. Dan dasarnya juga tidak boleh dibawa juga gitu. Udah makan di situ aja. Jadi yang sampai misalnya di tengah gurun pasir yang tandus nih, gitu kan. Di gurun pasir yang tandus, kelaparan, nggak ada makanan, cuma ada itu gitu. Barang yang haram, ya udah makan cuma di situ Cuma aja. di situ aja. Jadi jangan sampai ini mau dibawa di rumah. Continue. Malah jadi di restoran. Nah, itu mah udah kacau. Ada batasannya. Ada batasannya. Ya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita harus berpikir. Jadi nggak bisa kita salah-salahan, itu nggak bisa. Kenyataan umpamanya dia merasa benar, coba selesaikan, bisa enggak? Kan gitu aja. Iya. Kalau namanya benar pasti selesai dong. Iya, betul. Kan gitu. Tapi kenyataannya jarang yang enggak. Tapi untuk menyelesaikan Mas Bobi sama Mbak Kia, Mas sebenarnya cari akar masalahnya apa kan gitu. Nah, kalau saya sama istri tetap pakai air. Ada air khusus. Air Saya nggak mau ngomong. kan perempuan tuh gampang lulu ya kalau yang bahasa. Enggak, saya mau nggak ada. Ini mah cerita. Ini Cerita aja, cerita. Ini Kia yang lain sama Bobi yang lain. Iya. Coba dijawab, nafsu atau Allah? Jarang sih kalau masih. Lah kan saya tanya. Nafsu berarti Lah, aku dia. gitu. Nafsu Iya. atau Allah? Berarti sholat aja ya. Ya sholat aja. Sekarang saya udah enggak, karena di hati mengatakan begitu. Ngapain sholat hajat, sholat aja, setelah sholat doa. Gitu ya, Doa, Ustaz, ya? iya, nanti Allah yang ngatur. Baik. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan itu yang harus kita perhatikan. Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Berarti tipe Allah itu mau mengabulkan doa semua hamba-hambanya Allah itu yang dilihat iman sama amal soleh bagi yang beriman. Kalau bagi yang lainnya terserah Allah. Memang kenapa ditulis dalam Quran bahwa semua nikmat itu dari sisi Allah. Makanya jangan merasa nikmat yang kita terima itu adalah karena kehebatan kita. Karena saya menjabat ini, saya punya istri ini, saya punya keris ini, saya punya ali-ali ini, saya amalin ini. Nggak boleh. Nah itulah menduakan Allah. Itulah namanya mensekutukan Allah, itu sebenarnya. Kalau saya itu baca amalan-amalan ini, saya kayaknya karena membaca amalan-amalan ini. Itulah mempersekutukan Allah dengan ayat amalan itu sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Makanya doa aja biasa, ikhtiar tetap ikhtiar, kuatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala. Yang sunnah, yang jelas ya. Yang sunnah mau Senin Kemis silahkan lillahi ta'ala. Baca Quran silahkan lillahi ta'ala. Silahkan berhubungan dengan suami istri lillahi ta'ala. Mendidik anak lillahi ta'ala. Menasehati anak lillahi ta'ala. Semuanya itu lillahi ta'ala gimana? Ya benar-benar mencari ridha Allah sebenarnya. Mau marah sama anak, dipikir dulu. Ini saya bikin agak marah biar anak takut. Tapi sebenarnya saya nggak ingin marah. Ya pura-pura aja marah. Nah ini sudah Itu beda itu maksudnya. itu beda daripada kita marah spontan. Nah itu nafsu. Gitu. Dan kan ada beda. Allah tahu bahwa kita itu ini mendidik, bukan nafsu. Jadi betul-betul dunia itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang berpikir itu maksudnya. Memang ditulis banyak di dalam Quran. Berpikir apa tuh dipikir dulu. Dan untuk memahami Al-Quran itu juga akan menjadi orang-orang itu beruntung bagi orang yang berpikir. Lah kalau orang geradakan itu ya gimana? Nggak bisa. Memang mau berpikir. Islam itu sebenarnya real, bukan katanya-katanya. Gitu.